Kristen sutradara sudah siap? Sudah siap ya? Baik teman-teman, tinggal satu kelompok lagi. Kita saling ya, berikan dukungan teman-teman. Terakhir kelompok 5 dari Jawa Timur bercerita tentang terjadinya Gunung Kelut. Berikan tepuk tangan. Di wajahnya banyak berseri bagaikan bulan biru.
Pemudaannya, siapa namamu? Nama hamba ialah Bambu Sura. Baik, jika kau ingin menikahi putriku, maka ada dua syarat yang harus kau penuhi. Apapun itu akan kulakukan. Kau harus bisa mengangkat gong ke kiai, sapi, kir, dan imam. Dan busur, kau harus bisa tentang itu. Baik, Gusti. Banyak sekali loh yang sedang melakukan itu karena itu sangat sakti, pasti tidak bisa itu, apalagi dia hanya manusia berkepala, siapa juga yang mau menikah dengannya? Dia tidak mungkin berhasil, dia itu hanya makhluk jelek, aneh, dia tidak mungkin berhasil. Banyak tuh gagal, bahkan tidak sedikit orang yang terkena sedang ada yang tangan ingin apa? Ingin bersuara, dan ada juga yang pinggangnya patah karena mengangkat gong itu. Benar, aku yakin dia pasti akan bisa. Pembusuran pun memenuhi persyaratan itu. Dengan kesaktiannya, dia segera menentang busur Kiai Garuda Yaksa dengan mudah. Sementara itu, Putri Gahayu Pusparani terlihat cemas karena ia tidak ingin berselingkuh dengan manusia ketika membusuran sang putri sangat berharap agar manusia gagal melewati ujian kedua itu. Tanpa diduganya, pemuda berkepala itu ternyata mampu melawan gol sekali kedua dengan mudah. Semuanya terkejut. Putri Gahayu Pusparani pun hanya terdiam. Hatinya sangat sedih dan kecewa. Baik, sesuai janji saya. Akan kunikahkan kau dengan putriku. Ya, aku tidak mau menikah dengannya. Mendengar ucapan putrinya itu, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Namun, sebagai seorang raja, ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabatnya. Dengan demikian, Putri Gahayu Pusparani harus menerima ibu pembusuran sebagai suaminya. Ampun Tuan Putri, jangan seperti ini. Jangan terlalu berlarut-larut. Jika kita mau menikah dengannya, kita harus mencari cara agar membatalkan pernikahan itu. Jangan seperti ini. Kamu harus semangat Tuan Putri. Jangan seperti ini. Kamu sangat khawatir. Jangan seperti ini. Benar katamu, Maika. Aku harus cari cara supaya pernikahanku batal dengan pembusuran. Tidak mungkin aku mempunyai keturunan berkepala lembut manusia. Siapa yang mau keturunanku menjadi seekor lembu? Bagaimana nasib kerajaan nanti? Bagaimana kalau anakku adalah seorang manusia berkepala lembut atau seorang lembu berkepala manusia? Atau bahkan seekor lembu? Itu tidak mungkin terjadi, makanya kita harus batalkan, jangan sampai terjadi. Aku tidak tahu harus memikirkan apa lagi. Putri, kok sangat cantik, tidak mungkin anak emas berkepala lembu. Tidak ada yang bisa mengangkat gong tersebut. Tidak ada juga yang bisa melakukan anak tersebut. Siapa yang bisa selain lembu itu? Sudah banyak dilakukan sayembara oleh ayahku, tidak ada yang berhasil. Hanya seekor lembu yang bisa. Apa yang harus aku lakukan? Apa syarat itu?
satu sumur di puncak Gunung Kedok. Untuk tempat mandi kalian setelah menahan. Putri Dia Ayu Pusparani pun menerima usulan beliau masuk dan segera menyampaikannya kepada Romo Suro. Tanpa berpikir panjang, Romo Suro menyanggupi persyaratan itu. Pada sore harinya, berangkatlah ia ke Gunung Bulut bersama keluarga istana, termasuk sang putri. Setibanya di Gunung Bulut, Lembu Suro pun mulai menggali. Ketika malam semakin larut, galian sumur itu semakin dalam, dan Lembu Suro pun tidak tampak lagi dari bibir sumur. Melihat hal itu, Putri Dia Ayu Pusparani pun mendesak ayahandanya agar menggagalkan usaha Lembu Suro membuat sumur. Timbun sumur itu dengan besar. Siap aja. Jangan bunuh saya. Prabu Brawijaya pun tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya untuk yang kedua kalinya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan sebuah cara untuk menghabisi nyawa Lembu Suro. Tenang saja, pasti sudah mati. Kubur yang banyak. Baik, Raja. Yang banyak. Siap. Pasti dia sudah melakukan di sini. Dalam waktu sekejap, Lembu Suro sudah terkubur di dalam sumur. Meski demikian, suaranya masih terdengar dari dalam sumur. Lembu Suro melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Masuk Kediri Simpang kambing-kambing, yaitu berdiri kota dari kali, bintang dari latar, mengaku badan dari gedung. Dalam sumpahnya, Lembu Suro berjanji bahwa dia akan merusak seluruh wilayah kerajaan Prabu Brawijaya. Mendengar ancaman itu, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyatnya menjadi ketakutan. Berbagai usaha pun dilakukan untuk menahan sumpah Lembu Suro tersebut. Meski demikian, sumpah tersebut tetap juga terjadi hingga saat ini. Sumpah tadi berarti, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasan buruk yang sangat besar. Kediri bakal menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulung Agung menjadi daerah perairan dalam.
Terus selain mereka ada informasi lagi. Cuma gitu apa? Setahu dari apa yang saya baca kemarin, pada tahun 1300 Masehi, Gunung Pulung ini tercatat aktif dalam dari 7 sampai 45 tahun, yang menjadikan gunung itu berbahaya manusia. Dan dari cerita dari warga lokal sana, mengatakan kalau bukan gunung yang aktif, berarti belum tentu Surabaya sedang marah atau dendam kepada It's time to have first break. Dari